untuk Kabupaten Kudus sendiri itu sudah cakupannya 98% sudah ber-JKN, sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Jepara itu menyusul. Memang membutuhkan waktu untuk bisa mendorong peserta itu terdaftar menjadi peserta JKN. Kader JKN ini memang sengaja kita rekrut, kita gandeng supaya program ini berjalan dengan baik, dengan lancar gitu ya. Butuh support dari masyarakat. Kita menggandeng mereka untuk mengedukasi peserta yang terutama yang agak tidak tertib dalam melakukan pembayaran, menunggak terutama menunggak di usia tunggakan itu 12 bulan ke atas. Di awal pada saat pendaftaran itu kita sudah menyediakan fasilitas untuk auto debit dan ini wajib. Jadi peserta diminta memberikan nomor rekening, itu tujuannya adalah rekening tersebut diberikan saldo untuk pembayaran rutin setiap bulan. Jackpot Tribun Podcast. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Jackpot Tribun Podcast bersama saya Elina. Pada kesempatan ini saya sedang berada di kantor BPJS, kantor cabang Kudus nih. Telah bersama kita semua pada kesempatan ini ada Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan kantor cabang Kudus. Ada Bapak Antonius Ferry Indrawan SE. Kita sapa langsung Tribuners. Halo Pak Ferry. Halo. Kabarnya bagaimana Pak Ferry? Ya baik-baik, sehat. Sehat ya Pak. Sibuk apa nih Pak Ferry? Luar biasa ini sibuk menemui peserta, melayani peserta JKN. Wih, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk hadir di Jackpot kali ini. Pak, pada kesempatan ini kita bakal bahas lebih banyak terkait JKN nih Pak. Mungkin banyak informasi yang agak mungkin yang di lapangan atau di luaran sana Tribuners masih bingung ini simpang siur kabarnya dan seperti apa. Nanti bisa tolong dijelaskan lebih detail ya Pak ya pada kesempatan ini. Nah, sebelum kita membahas lebih mendetail Pak, boleh dijelaskan ke Tribuners JKN itu apa sih Pak? JKN ya, JKN secara umum itu adalah program pemerintah dari tahun 2014, tanggal 1 Januari 2014, di mana program pemerintah memastikan bahwa warga negara Indonesia itu mendapatkan jaminan kesehatan, di mana program itu memberikan kepastian warga Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan, kesehatan, dan juga produktivitas supaya semuanya terangkum dalam suatu program yang bisa dilayani oleh pemerintah melalui JKN ini. Baik, berarti bisa dibilang program JKN ini bersifat wajib Pak untuk masyarakat atau bagaimana? Wajib. Wajib. Harus ya. ikut Baik. semua. Harus ikut semua. Harus ikut semua. Baik, Pak, kalau kantor cabang BPJS Kudus nih, ini membawai kabupaten mana saja kalau boleh tahu Pak? Di kantor cabang Kudus itu membawai 3 kabupaten. Ada Jepara, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kudus itu sendiri. Oke, berarti ada 3 ya? Jepara, Iya. Kudus, dan Grobogan. Lumayan ya ada 3 kabupaten. 3. Kalau kepesertaannya sendiri Pak, apakah di 3 kabupaten yang di bawah kantor cabang Kudus ini apakah sudah persentasenya cukup banyak atau masyarakat masih sedikit yang ikut JKN ini Pak? Ya, baik. Mbak Elin, luar biasa di kantor cabang Kudus ini untuk Kabupaten Kudus sendiri itu sudah cakupannya 98%. Artinya 98% ini dari jumlah penduduk di Kabupaten Kudus sekitar 800.000 jiwa itu sudah ber-JKN, sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Kemudian di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Jepara itu menyusul.
rata-rata cakupan peserta di Kabupaten Jepara itu sekitar 87%, kemudian di Kabupaten Grobogan sekitar 86%. Artinya memang membutuhkan waktu untuk bisa mendorong peserta itu terdaftar menjadi peserta JKN itu untuk 2 kabupaten itu. Oke. Baik, tapi bisa dibilang tingkat kesadaran masyarakat untuk daftar JKN ini cukup tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi. Di bawah naungan Iya. kantor cabang Kudus ini ya? Iya betul, dan rencananya di Kabupaten Jepara akan mencapai UHC itu sekitar di bulan Agustus. Kemudian Kabupaten Grobogan itu mungkin menyusul ya sekitar bulan September atau Oktober. Artinya jumlah cakupannya akan meningkat di bulan Agustus dan September itu, Mbak. Oke, bulan Agustus dan September gitu ya. Baik, Pak, kalau terkait program JKN ini progresnya udah sampai mana nih kantor cabang Kudus? Itu tadi, Mbak, dari 3 kabupaten ini yang paling luar biasa memang Kabupaten Kudus. Oke. Kemudian disusul di Jepara dan terakhir di Grobogan. Itu yang memang kita akan dorong supaya peserta ini banyak yang terdaftar, entah itu nanti terdaftar mandiri atau terdaftar dari bantuan pemerintah. Baik, bisa terdaftar mandiri dan juga bantuan pemerintah seperti itu ya Pak ya. Nah, iurannya nih Pak, berapa saja dan apakah iurannya tuh sama aja antara masyarakat satu dan masyarakat lain? Karena masyarakat kita kan ada yang mohon maaf kurang mampu nih, ada yang sudah berkecukupan. Seperti apa iurannya sendiri? Iya. Baik Mbak Elin dan Tribunus, bahwa kepesertaan JKN itu terdiri dari 4 segmen, secara garis besar 4 segmen. Kalau di dalam aturannya itu memang banyak ya, tetapi dapat kita kelompokkan menjadi 4 besar. Yang pertama itu PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, di mana dananya itu dari bantuan APBN pusat. Itu sebesar 42.000 per jiwa. Kemudian yang kedua itu PBBU Pemda, di mana peserta yang kurang mampu itu dibiayai oleh Pemda, dana Pemda, gitu ya. Ini dana Pemda ini melingkupi nilainya 35.000 per jiwa, kemudian dibantu oleh pemerintah daerah sendiri dan juga pemerintah provinsi, itu Mbak. Tapi totalnya itu 42.000. Kemudian yang ketiga adalah peserta PPU. Nah, PPU ini bisa menjadi peserta dari pegawai pemberi kerja, pegawai pemerintah PNS ataupun swasta. Nah, besarannya dari iuran ini dibagi 2. Yang pertama 1% diambil dari peserta jumlah gajinya. Jadi kalau misalkan total gajinya 1 juta atau 2 juta, kalikan 1%. Itu yang wajib dipungut oleh dikenakan oleh peserta tersebut sebesar 1%. Kemudian 4%-nya itu dibayarkan oleh pemberi kerja. Jadi kalau misalkan 1 juta gitu ya, atau UMR lah, katakanlah kan minimal UMR. Kalau misalkan supaya menghitungnya mudah, 1 juta 4%-nya berarti sekitar 40.000 itu dibiayai oleh pemberi kerja. Nah yang terakhir ini adalah BPU Mandiri. Nah ini yang seringkali banyak cerita-cerita itu tentang peserta harus mendaftar mandiri. Ini pesertanya terdiri dari 3 iuran. Iuran yang pertama kelas 1 itu sebesar 150.000. Kemudian yang kedua adalah 100.000. Yang ketiga ini 35.000. Mestinya yang kelas 3 ini adalah 42.000, tetapi masih mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 7.000. Jadi peserta yang kelas 3 ini sebenarnya hanya membayar 35.000, selebihnya yang kekurangannya 7.000 dibayar oleh pemerintah. Masih dibantu sama pemerintah. Itu mengenai segmen dari kepesertaan di JKN, Mbak. Oke, cukup beragam juga nih ya kelas-kelasnya, kelas 1, 2, 3, dan tadi disebutkan ada yang mendapat bantuan dari pemerintah. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau bayar iurannya sendiri Pak, di mana nih? Apakah harus datang ke kantor BPJS atau sebenarnya sekarang sudah dimudahkan, bisa lewat mungkin kantor pos atau lewat bank? Seperti apa nih Pak? Iya. Mengenai pembayarannya,
khususnya untuk PBBU Mandiri nih, Mbak. Kalau untuk PBBU Mandiri itu pembayarannya sudah banyak bisa menerima di channel-channel pembayaran. Khusus ya ini pembayaran untuk mandiri, peserta mandiri. Itu ada di toko modern seperti di Alfamart, Indomaret, kemudian mart-mart yang lain, kemudian di kantor pos. Nah, kalau misalkan bank BUMN ya bank 4 bank Mandiri, kemudian BNI, BRI, BTN. Dan juga bank-bank swasta lainnya itu sudah banyak yang bisa menerima pembayaran. Ini sama dengan kalau misalkan mau daftar JKN ini sudah tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS Kesehatan. Sudah pakai online bisa, kemudian pakai mobile JKN, itu langsung di HP, jadi tidak perlu lagi datang ke kantor, telepon WA, kirim WA, ataupun channel ke 165 itu sudah bisa mendaftar BPJS, betul. Baik. Oke, gitu. luar biasa sekali. Jadi sekarang dimudahkan nih. Dimudahkan, banyak channelnya Mbak. Channel-channel PPUB lainnya itu banyak sekali. Sudah sekian ribu lah channel yang kerjasama dengan BPJS. Oke, ini buat Tribuners mungkin yang bingung kalau mau bayar iuran JKN itu bisa lewat bank pemerintah ya Pak ya? Iya. Ada BRI, kemudian apalagi tadi Pak Mandiri, BNI, BTN. ada BTN juga, atau mungkin bisa ke kantor pos, mungkin lebih Betul. dekat dari rumah gitu ya Iya. Pak ya. Kemudian bisa lewat Alfamart, Indomaret dan lain Betul. sebagainya. PPOB, ya. PPOB itu yang lain tuh Oke. bisa semua. Ini sangat memudahkan sekali Tribuners, makanya buat ada yang belum terdaftar di JKN, yuk segera daftar gitu ya Pak ya, karena persyaratannya mudah, tadi sudah disebutkan Pak Ferry juga, nggak perlu datang ke kantor, mungkin bisa lewat JKN Mobile, Anda sudah bisa mendaftar JKN. Baik Pak, JKN ini kan program nasional, program besar bisa dibilang seperti itu. Yeah. BPJS Kesehatan sendiri menggandeng siapa aja Pak untuk menjalankan program, bisa dibilang ini program besar nih punya negara. Iya betul Mbak. Jadi JKN ini kan program nasional, kita nggak bisa kalau jalan sendiri. Kita bersama dengan stakeholder Mbak. Stakeholder ini dalam hal ini pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga mitra kami. Mitra dalam hal ini adalah mitra pelayanan kesehatan dan juga mitra-mitra yang lain yang mendukung program JKN ini. Nah, kalau mitra kesehatan tentunya ya kita dengan vaskes, dengan dokter, dengan rumah sakit, klinik segala macam itu yang akan memberikan pelayanan kepada peserta JKN gitu. Kalau misalkan mitra-mitra yang lain ya kita bersama dengan agen-agen yang lain yang itu mendukung dalam hal pembayaran seperti tadi itu. Kemudian ada hal yang misalkan tidak lancar, kemudian ada kesulitan pendaftaran, itu kita kerjasama dengan agen pesiar. Kemudian kalau misalkan dengan hal yang tidak lancar melakukan pembayaran, ya kita menggandeng namanya kader JKN. Oke, nah terkait kader JKN ini sendiri Pak, apa nih? Tribuners biar tahu mungkin pasti asing apa nih kader JKN, apakah memang ini ada pengkaderannya sendiri dari BPJS atau seperti apa Pak? Ya, kader JKN ini memang sengaja kita rekrut, kita gandeng supaya program ini berjalan dengan baik, dengan lancar gitu ya, butuh support dari masyarakat. Kita menggandeng mereka untuk mengedukasi peserta yang terutama yang agak tidak tertib dalam melakukan pembayaran, menunggak terutama menunggak di usia tunggakan itu 12 bulan ke atas. Nah, dalam upaya ini kami sudah melakukan upaya mengingatkan peserta-peserta yang menunggak itu melalui WA, SMS, kemudian telepon itu, namun situasi dan kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Akhirnya kita perlu menggandeng pihak ketiga supaya bisa mengedukasi lebih jauh, lebih dalam, lebih bisa mengunjungi peserta itu ke rumah-rumah. Nah, itulah namanya kader JKN ini, di mana fungsinya adalah mengedukasi peserta yang menunggak untuk melakukan pembayaran secara
rutin lagi gitu Mbak. Oke, Pak, tapi dari kader JKN ini sendiri, apakah itu ada rekrutmennya atau mungkin dari tokoh masyarakat setempat atau mungkin publik di masyarakat yang ditunjuk, oke deh kamu jadi kader JKN aja, atau seperti apa nih Pak? Iya. Penunjukan kader ini, pembentukan kader JKN. Iya, betul Mbak. Jadi kader JKN itu memang kita rekrut, kita pilih itu yang benar-benar mereka punya loyalitas tinggi. Kita rekrut, kita pilih yang benar-benar punya kemampuan, punya attitude yang baik untuk mengedukasi peserta. Rekrutmennya melalui seleksi, gitu ya, melalui seleksi. Kemudian kita pilih yang benar-benar punya kecakapan. Dan di setiap bulannya kita juga memberikan evaluasi monitoring. Jadi terpantau aktivitasnya mereka itu. Bisa kita lihat progresnya dalam mengedukasi itu meningkat atau biasa-biasa saja atau ya malas-malasan seperti itu, Mbak. Oke, berarti ada rekrutmennya nih ya, Betul. Pak ya, nggak sembarang asal comot nih Tribuners. Baik, Pak, tapi akhir-akhir ini nih Pak, ini kan banyak banget penipuan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana masyarakat memastikan, oh ini benar-benar kader JKN nih, atau wah ini bukan kader JKN nih, cara kita cross checknya atau memastikan bahwa ini benar-benar kader JKN gimana Pak? Iya, jadi kader JKN ini pada saat kita setelah rekrutmen itu kita bekali dengan pengetahuan, produk knowledge-nya tentang JKN, BPJS Kesehatan, kita kenalkan semuanya dan diberikan atribut, ya namanya aparatus. Aparatus itu meliputi kelengkapan rompi, itu yang utama itu ada tulisannya di sini kader JKN gitu ya. Kemudian pakai topi juga tulisannya kader JKN. Kemudian name tag di sini juga ada name tag-nya jelas kader JKN gitu ya. Kemudian kita kita bawakan surat tugas di mana surat itu kami minta kepada wilayah kerjanya dalam sebuah kelurahan, desa untuk menghadap ke kelurahan atau ke kecamatan bahwa penugasan ini resmi, kemudian beliau ini, kader ini mendapatkan cap stempel dari kelurahan, kecamatan bahwa sudah melakukan istilahnya kulon nuwun ya, bahwa akan melakukan edukasi di suatu wilayah tugas berdasarkan penugasan dari BPJS Kesehatan mulai perkapan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam perjanjian kerjasama juga sudah dituangkan meliputi apa saja yang harus dikerjakan, kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan, kemudian yang dibawa apa saja itu sudah tercantum dalam perjanjian kerjasama dan itu memang harus dipenuhi oleh kader JKN. Wajib untuk datang ke pemangku kepentingan yang ada di situ. Oke. RT, RW harus ditemui dulu. Oke. Supaya baik. bisa memberikan keyakinan bahwa saya benar kader JKN. Seperti itu. Baik, jadi gitu Tribuners, untuk memastikan bahwa orang tersebut adalah kader JKN itu yang pertama tadi memakai atribut JKN gitu ya. JKN. Ada kartu identitas, kemudian ada name tag dan lain sebagainya. Kemudian juga dibekali surat tugas ini nih yang penting. Jadi Anda bisa menanyakan ke orang yang datang ke rumah Anda apakah punya identitas tersebut, punya surat tugas untuk meng-cross-check bahwa apakah benar orang tersebut adalah kader JKN. Ya. Baik, Pak, tadi terkait kader JKN itu kan mengedukasi warga yang ikut dalam JKN tapi ada tunggakan. Nah, ngomong-ngomong terkait tunggakan nih Pak, ketika ada masyarakat peserta JKN itu menunggak, itu apakah tunggakannya bisa dibayar secara cicilan? Apalagi mungkin tunggakannya udah di atas 1 tahun. Gimana nih Pak solusinya? Iya, betul Mbak Elin. Jadi ini kita sampaikan kepada Tribuners atau seluruhnya bahwa BPJS Kesehatan ada terobosan. Cara tepat, cara jitu untuk melunasi tunggakan JKN-nya jika ada kesulitan karena tunggakannya besar, karena tidak mampu, kemudian karena satu dan lain hal gitu ya. Kita mempunyai program namanya program cicilan yaitu rehab, rencana pembayaran bertahap. Oke, rencana pembayaran bertahap bentuknya seperti apa Pak?
Jadi kita memiliki program itu untuk memberikan kemudahan bagi peserta yang selama ini mungkin dari tahun 2014 sampai dengan 2022 gitu ya. Ada tunggakan, tidak bisa melakukan pembayaran, tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan karena banyaknya tunggakan, akhirnya tertumpuk-tumpuk. Nah, kami memberikan solusi kepada peserta untuk bisa memanfaatkan. Ini sangat penting karena ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi peserta ini bisa mencicil, Pak. Bisa melakukan angsuran secara bertahap, minimal itu tunggakan di atas 3 bulan. Tunggakan di atas 3 bulan. Ya. Baik. Dan maksimalnya adalah tunggakan 24 bulan. Oke. Kalau tunggakannya udah lebih dari 24 bulan, Iya. gimana tuh, Pak? Kalau tunggakan lebih dari 24 bulan sesuai dengan ketentuan Perpresnya itu memang tidak kita tagihkan. Nah, karena sudah ada kemudahan, ada diskon gitu ya, ada bukan pemutihan, tetapi pemerintah fokus kepada peserta untuk bisa melunasi hanya 2 tahun, 24 bulan saja tunggakan supaya ada kemudahan, tidak menumpuk iurannya, itu segera mendaftarkan rehab. Oke, nah Gitu. cara pendaftaran rehab sendiri gimana nih, Pak? Ya, jadi pendaftaran rehab itu ada 3 tempat. Yang pertama di kantor BPJS Kesehatan, kemudian yang kedua melalui Care Center 165, yang ketiga melalui mobil CKN. Sekarang kan mudah ya, jadi HP itu memberikan kemudahan, semua pelayanan ada di situ. Mobil CKN yang sudah kami sebutkan di depan tentang fitur-fiturnya, salah satunya adalah memberikan pendaftaran untuk peserta yang menunggak melalui rehab ini. Segera download mobil CKN, di situ ada menunya, kemudian pendaftaran rehab, kemudian pilih menunya itu berapa bulan mau mencicil, mau mengangsur, karena maksimal itu 12 bulan atau 12 kali cicilan. Misalkan nih menunggak 24 bulan, maka maksimalnya tidak bisa 24 bulan, tetapi maksimalnya 12 bulan saja. Setengahnya. Kemudian misalkan menunggak 12 bulan, ya setengahnya, paling tidak 6 kali cicilan. Nah, dari situ ikuti saja alurnya dari mobil CKN itu sampai menemukan simulasinya. Berapa sih yang kita bisa rasakan mampu untuk melakukan angsuran, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Karena kalau misalkan kita lebih dari 12 bulan, maka tidak perlu ada penambahan iuran bulanannya. Tapi kalau kurang dari 12 bulan, 24 bulan, maka ada tambahan iuran bulan berjalan. Oke, baik, berarti bisa dibilang lewat JKN Mobile ini Tribuners atau mungkin yang warga juga yang punya tunggakan JKN itu bisa mensimulasikan gitu ya Pak. Ada fitur mensimulasikan tunggakan segini Betul. harus bayarnya berapa, seperti itu ada Iya, gitu. ada. Lebih mudah itu supaya bisa ada bayangan. Berapa sih saya punya kemampuan? Apakah 6 bulan, 10 bulan, atau 12 bulan itu maksimal, ya kan? Nah, kita bisa mengukur kemampuan sendiri. Oke, terkait denda nggak ada ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada denda Tribuners. Denda bulanan tidak ada. Tetapi denda ini akan muncul kalau peserta tersebut melakukan rawat inap. Baik. Iya, rawat inap. Nah, tentunya dengan rehab ini itu tidak bisa langsung aktif. Kepesertaannya melalui yang sudah mendaftar rehab ini tidak bisa langsung aktif, gitu Mbak. Jadi lunas dulu prinsipnya gitu ya. Prinsipnya bayar lunas satu kaligus atau bertahap, tetapi harus lunas dulu, baru kepesertaannya itu aktif. Oke, nah ini perlu digaris bawahi, Tribuners, ketika Anda punya tunggakan di JKN, itu ketika mengikuti program rehab, itu wajib melunasi dulu sebelum menggunakan fasilitas dari JKN gitu. Betul, ya Pak ya? Iya. Misalkan Anda mungkin auzubillah nih ke rumah sakit, dan Anda masih dalam proses rehab, baru 1-2 angsuran, padahal Anda mengikuti 6 kali angsuran, belum bisa digunakan gitu belum ya Pak ya? Belum bisa digunakan. Harus dilunasi dulu. Harus lunasi dulu. Jadi memang prinsipnya lunas, baik lunas sekaligus ataupun melalui rencana bertahap ini
lunas juga 6 bulan lunas atau 10 bulan lunas baru bisa digunakan gitu. Baik, itu Tribuners. Tapi misalkan hari itu lunas, berarti hari itu juga sudah aktif gitu ya Sudah Pak ya? bisa aktif. Sudah bisa Iya. digunakan. Kalau misalkan ini peserta dalam hal ini mendaftarkannya itu angsurannya 10 bulan, cicilan 10 bulan. Kemudian di dalam perjalanannya itu ingin menggunakan fasilitas kesehatan, nggak bisa ditolak bahwa peserta tersebut sakit gitu ya. Mau nggak mau harus menggunakan JKN, Iya. ya kan? Nah dari situ peserta harus melunasi dulu sisanya, langsung aktif hari itu juga bisa digunakan di fasilitas kesehatan. Oke, baik. Kalau terkait pendaftarannya Pak, apakah ada tenggat waktu tertentu Pak kapan pendaftarannya untuk terkait program rehab? Jadi kalau pendaftarannya itu setiap bulan, setiap waktu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28. Kalau di bulan Februari ya maksimal tanggal 27 karena bulan Februari kan nggak full 30 hari gitu ya. Kalau harian bulanan biasa itu sampai tanggal 28. Silakan mendaftar. Sampai tanggal 28 nih buat Tribuners mungkin yang punya tunggakan di iuran JKN-nya bisa langsung mendaftar lewat JKN Mobile atau mungkin datang ke kantor BPJS terdekat. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Nah, pembayarannya sendiri Pak, kalau tadi iuran JKN itu kan bisa lewat bank pemerintah, kemudian lewat kantor pos atau datang langsung. Nah, kalau yang rehab apakah berlaku sama juga Pak atau harus datang ke kantor nih? Ya, jadi kalau bayar itu memang tidak bisa di kantor BPJS Kesehatan. Jadi BPJS tidak menerima pembayaran tunai. Semuanya kita berikan kepada mitra kita, BPUB, kemudian ke toko modern, itu sudah tinggal memberikan nomor VA-nya, kita sudah ada tagihan berapa yang harus kita bayarkan sesuai dengan yang didaftarkan tadi. Mau 5 bulan, mau 6 bulan, mau 8 bulan atau 10 bulan, sudah muncul otomatis sendiri. Baik, bisa lewat seperti itu. Berarti ketika peserta ingin tahu berapa tagihannya, terutama untuk peserta PBPU ini termasuk yang sudah melakukan program rehab, salah satu caranya seperti yang Bapak sebutkan tadi ini. Betul, iya. Oke, jadi gitu Tribuners, sedia payung sebelum hujan, JKN-nya yang belum lunas segera lunasi. Segera lunasi. Oke, Pak Ferry, misalkan nih ada yang ikut JKN nunggak nih Pak 6 bulan, kemudian di 3 bulan pertama ada rezeki bisa melunasi. Nah, itu apakah bisa langsung dilunasi melalui program rehab atau gimana nih Pak? Iya, betul Mbak. Jadi peserta ini tidak perlu menunggu sampai kondisi sakit baru melunasi. Tetapi kalau misalkan ada rezeki lebih, ya sudah itu langsung dilunasi saja. Nggak perlu sampai akhir periode dia mencicil sampai 6 bulan itu baru dilunasi. Tapi kalau ada rezeki lebih, langsung aja dilunasi dengan mengklik tombol di menu rehab itu, pelunasan itu sudah bisa langsung aktif dan juga setor di situ sudah bisa langsung aktif gitu Mbak. Jadi nggak perlu lagi nunggu lama-lama sampai harus sakit dulu, nggak perlu. Kalau perlu ya sehat, ada rezeki, silakan dilunasi. Langsung lunasi gitu. Jadi kalau misalkan Anda ambil program rehabnya 12 bulan, di bulan ketiga ternyata ada rezeki lebih, itu bisa langsung dilunasi gitu ya. Kalau ini Pak, mengantisipasi peserta JKN itu lupa bayar angsuran. Itu gimana Pak? Apakah ada program sendiri dari BPJS Kesehatan Pak? Iya, gini Mbak Elin. Jadi di awal pada saat pendaftaran itu kita sudah menyediakan fasilitas untuk auto debit dan ini wajib. Jadi peserta diminta memberikan nomor rekening, itu tujuannya adalah rekening tersebut diberikan saldo untuk pembayaran rutin setiap bulan. Nah, dari pembayaran rutin setiap bulan ini mekanismenya adalah mendaftar di auto debit masing-masing bank. Ada bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, kemudian bank swasta lainnya itu sudah banyak yang bisa mengautodebit untuk pembayaran iuran secara rutin bulanan. Itu untuk menghindari peserta yang lupa tanggal pembayaran. Biasanya terdebit sebelum tanggal 10. Nah, kita memang mengedukasi peserta untuk selalu mendaftar itu sekaligus dengan rencana untuk mendebitkan atau mengautodebit lewat rekeningnya masing-masing. Oke, nah itu Tribuners, auto debit bisa jadi salah satu solusi Anda ketika
sering lupa bayar iuran Iya. JKN. Oke. Iya. Pak, saya ada pertanyaan Pak. JKN ini program nasional, program besar pemerintah gitu. Selama dari 2014 sampai hari ini kendala besar apa aja sih Pak yang sekiranya ini tuh wah ini kendalanya yang perlu ditaklukkan banget nih oleh BPJS Kesehatan karena ini program nasional Pak. Iya. Jadi memang program ini program besar, Mbak. Program yang wajib didukung oleh semua komponen peserta dan ini semuanya kan untuk pelayanan peserta. Saat kita sehat itulah kita memberikan kontribusi yang besar. Jadi tidak hanya pada saat sakit gitu ya, pada saat sehat itulah kita diajak untuk memberikan iuran kita pada peserta yang membutuhkan gitu ya. Jangan sampai pada suatu saat nanti kita membutuhkan tidak ada yang membantu. Nah, inilah poin dari gotong royong di mana semuanya berkontribusi, tidak hanya yang warga yang miskin, menengah, kaya, ini semuanya bergotong royong kontribusi terhadap JKN ini. Oke, luar biasa. Asas gotong royong yang selalu diangkat oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau program JKN dari pemerintah. Terakhir Bapak, ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners dan juga peserta JKN, terutama khusus di bawah naungan kantor cabang Kudus nih, boleh disampaikan? Ya, jadi kami mengimbau kepada Tribuners, kemudian warga Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, manfaatkan program rehab cicilan ini supaya pelayanan kesehatan itu tidak terkendala, tidak terganggu. Saat dibutuhkan kita sudah ada payungnya, gitu ya. Lebih bermanfaat lagi kalau kita secara rutin dapat melakukan pembayaran sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10 kita bisa melakukan kewajiban kita, maka hak kita akan terpenuhi dapat melakukan pelayanan kesehatan. Saya doakan semuanya sehat dan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Di Kudus, jalan-jalan beli kebab. Peserta yang menunggak, jangan lupa daftar program rehab. Oke, terima kasih Bapak. Jadi gitu Tribuners, buat Anda yang punya tunggakan JKN, ada fasilitas rehab dari BPJS Kesehatan, ini bisa dimanfaatkan untuk melunasi tunggakan, seperti itu ya Pak ya. Gak ada salahnya punya payung, sedia payung sebelum hujan, tapi lebih baik lagi ketika Anda bisa menjaga kesehatan Anda. Seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Ferry sudah hadir di Jackpot edisi kali ini. Sehat selalu dan sukses selalu buat Pak Ferry. Terima kasih sama-sama Mbak Eli. Terima kasih. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita di Jackpot Tribun Podcast. Kali ini bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jackpot Tribun Podcast.